Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita tidak bosan-bosannya berbicara tentang doa. Ya, karena berdoa itu nafas orang Kristen dan berdoa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, dan ya semakin sering kita komunikasi dengan Tuhan, hubungan kita semakin dekat. Ya, begitu kan, banyak orang tua tuh rindu supaya anak-anaknya itu suka ngobrol sama orang tuanya. Tetapi kadang-kadang ya anak-anak itu juga bosan ya mau ngomong apa sama orang tuanya ya. Padahal asal ngobrol aja. Dulu waktu ibu saya pernah tinggal di rumah pada waktu dia sakit. Sakitnya memang sudah agak parah ya, kena cancer tulang sumsum. Aduh, itu tuh parah. Tapi puji Tuhan, memang mujizat Tuhan, dia nggak merasa sakit. Namun darahnya habis lagi. Jadi mesti transfusi. Nah, pada waktu ditanya, orang-orang kan, aduh senang ya ibu sekarang tinggal di rumah Susi. Jadi bisa ada anak-anak yang nengokin ibu. Iya, saya tuh senang di sini, tetapi Susinya sibuk. Ya, saya mengajar, saya ngurus di STBI, jadi saya sering tinggalkan ibu di kamar. Ya memang ada pembantu, tetapi saya sendiri tidak terus-terus di situ. Dia rindunya apa? Kepengen ngobrol. Ya, jadi saya selalu adakan waktu ngobrol. Karena dia berkata begitu sama teman saya sedih ya. Tapi ya kemudian saya sadar, saya mesti banyak berbicara sama dia. Nah, saudara, Tuhan itu begitu ya. Tuhan tuh sedih kalau kita nggak banyak bicara sama dia. Tuhan ingin kita supaya adakan waktu untuk berbicara dengan dia. Ya, waktu kita berbicara itu memang kalau kita ngobrol kan tidak selalu bicara tentang diri sendiri. Mungkin kita bicara tentang keluarga kita, bagaimana anak-anak, cucu-cucu, bagaimana saudara-saudara ipar, bagaimana keluarga mereka. Ya kita bicarakan. Begitu juga dalam doa. Ya kita bicarakan. Kan saudara di dalam keluarga juga kadang-kadang bicara soal politik, bicara soal pemerintah, bicara soal kota, bicara soal apa saja. Jadi bicara sama Tuhan juga begitu. Ya, jadi kita itu bukan saja bicara tentang diri sendiri, karena sudah tiap hari bicara tentang diri sendiri. Ya, kita bicarakan tentang keluarga kita. Ya, apa kerinduan kita, atau kita berdoa supaya Tuhan mereka hidupnya berkenan. Ya, kita juga berdoa untuk family. Kita berdoa untuk keluarga besar, kita berdoa untuk kota kita, pemerintah kita, wali kota kita perlu didoakan. Ya, RT, RW, semua sampai pemerintah. Jadi doa syafaat itu merupakan bagian kalau kita menjadi anak Tuhan sudah bisa berdoa, kita tidak berdoa hanya untuk diri sendiri. Seperti Samuel ya, dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23 dia mengatakan, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ya, dia sebagai seorang hakim, seorang imam juga, seorang nabi. Jadi dia merasa, aduh jangan sampai dia itu berhenti berdoa untuk bangsanya. Ya, karena pada waktu itu bangsanya sudah minta raja, mereka merasa berdosa, mereka mintakan supaya Samuel mintakan ampun dosa mereka, tapi Samuel tetap mengatakan, jauhkanlah dari aku, kalau aku tidak mendoakan kamu, aku tuh berdosa. Ya, jadi aku juga mau mengajar kamu jalan yang benar. Jadi selain berdoa, Samuel juga mengajarkan pelajaran jalan yang benar kepada mereka. Samuel memberitahu mereka supaya meninggalkan jalan yang jahat, tinggalkan dosa. Ya saudara, dosa itu macam-macam ya. Dosa itu kita merasa nggak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau kita tahu yang baik dan kita tidak melakukan, itu sudah dosa.
Jadi dosa itu ya, siapa sih yang bisa bilang kita tidak berdosa ya? Kita tuh selalu ada dosanya. Jadi jauhkan, itu pelajarannya. Selain kita berdoa, kita juga mintakan supaya kita itu dijauhkan dari dosa. Jangan kita berbuat dosa supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kita juga sebagai pemimpin gereja atau kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus mengajarkan jalan yang benar, yang lurus kepada orang-orang yang kita ajarkan. Jadi saudara juga jangan bosan ya, kalau di dalam renungan itu selalu diajarkan jalan yang benar, tentang doa, tentang banyak hal supaya kita tidak melakukan dosa. Karena kita berdosa kalau kita tidak mengajarkan juga. Kita sudah tahu tapi kita tidak mengajar. Jadi bagaimana saudara-saudara sudah berdoa untuk doa syafaat? Mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara, supaya apakah saudara sudah mengajarkan jalan yang benar dan lurus kepada keluarga saudara dan kepada orang-orang yang saudara pimpin, yang saudara bertemu gitu ya, kelompok-kelompok saudara. Mari saudara, kita mohon Tuhan menolong kita supaya memampukan kita. Tuhan, tolong kami, mampukan kami supaya kami dapat selalu hubungan dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk famili, dan juga khususnya Tuhan untuk teman-teman yang sedang sakit, yang sedang terpuruk ekonominya, yang sedang keadaannya banyak pergumulan, ada yang ingin, aduh Tuhan, ada banyak hal. Tapi semuanya kami naikkan, kiranya Tuhan menyertai kami khususnya supaya selalu ada waktu berdoa, mendoakan orang lain untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, demikian renungan untuk kali ini. Sampai jumpa pula. Jangan sampai kita tidak berdoa. Tuhan beserta kita semua. Tuhan berkati kita. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.